tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima firman Tuhan di saat pagi menjelang siang hari ini. Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kembali kami anak-anak-Mu datang di hadapan Engkau untuk memuji-muji Engkau, membawa setiap kesaksian kami, dan juga berdoa dan terus berdoa bagi Engkau. Dan tiba saatnya kami hendak menerima nasihat firman-Mu, menerima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami, roh kami akan diberikan jawaban lewat kebenaran firman ini, sehingga firman ini akan memberkati kami, memberikan motivasi kepada kami, bahkan memberikan kami selalu senantiasa semangat hidup yang baru bersama dengan Engkau. Sebab kami tahu dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan yang akan terus memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Bapa, Engkau sampaikan, ungkapkan dan singkapkan setiap apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap pribadi, lepas pribadi bagi kami, baik kami yang saat ini sedang beribadah bersama-sama, bahkan juga barangkali ada umat-umat-Mu yang sedang menyaksikan juga secara live bagi kami saat ini. Biarlah juga mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Mari kita percaya, katakan ya, silakan duduk. Ya, salam. Ya, kita bersyukur ya pagi ini Tuhan masih pelihara kita, dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya, pagi ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Ya, saya masih berbicara tentang ajakan untuk melayani. Mari kita melihat di dalam Matius 20. Ya, ada satu ayat yang perlu kita simak dengan seksama, dan juga kita harus memahami lebih dalam tentang bagian ini. Ya, Matius 20 ayatnya yang ke-28. Matius 20 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian: sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius ini adalah Injil, dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung. Ya, dia bukan nubuatan, dia juga bukan sejarah, tetapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung sewaktu dia masih ada di dunia, yang ditulis oleh Matius yang sebelumnya adalah pemungut cukai. Tetapi dia mengambil keputusan untuk dia ikut Tuhan Yesus, sehingga dia menjadi rasul, dan dia ikut Tuhan dalam pelayanan dari kota ke kota,
dari kampung ke kampung ataupun juga dari desa ke desa. Dan Tuhan Yesus tiba di suatu tempat. Lalu Yesus mengajar tentang ajakan untuk melayani. Sehingga firman Tuhan ini telah Tuhan Yesus sampaikan pada saat itu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada dua bagian yang sangat penting dalam sebuah pelayanan. Yang pertama adalah melayani. Kemudian yang kedua adalah menjadi tebusan bagi banyak orang. Dua bagian ini adalah penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita menjadi anak-anak Tuhan, untuk kita bisa memahami yang disebut dengan pelayanan itu yang bagaimana. Karena cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan itu sangat berbeda jauh. Karena cara berpikir Tuhan itu selalu senantiasa diukur itu dengan roh, ya, tidak diukur secara dunia. Karena cara berpikir Tuhan dalam sebuah pelayanan itu selalu berbicara tentang yang namanya kurban atau korban. Selalu berbicara tentang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kalau secara dunia itu dia akan berbeda. Apalagi ketika dia menjadi seorang tuan atau menjadi seorang raja. Kalau secara dunia, tuan itu dia tidak bisa melayani, tapi dia harus dilayani, ya, karena dia adalah tuan, dia adalah raja. Tetapi Tuhan Yesus mengajar bahwa sekalipun dia adalah raja, sekalipun dia adalah Tuhan, dia mau melayani saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini yang perlu kita harus renungkan lebih dalam. Karena melayani ini akan berbeda dengan dilayani. Ya, kalau dilayani itu pasti nanti ada banyak untung. Tetapi kalau melayani itu banyak yang disebut dengan korban atau memberikan korban kepada Tuhan. Apalagi lebih dalam lagi dengan melayani ini, Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sudah melayani, tetapi dia sendiri akan memberikan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk menjadi korban atau dikurbankan, ya, bagi tebusan banyak orang pada saat itu. Dan ini adalah yang disebut dengan pelayanan yang tanpa pamrih, pelayanan yang tidak dihitung-hitung, pelayanan yang sangat loyal.
kepada manusia. Kalau secara manusia kita mau merenungkan, kita mau berpikir bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang punya langit dan bumi. Bahkan dia juga yang punya kita sebagai manusia. Dia punya segalanya. Ya, dia anak Allah, dia raja di atas segala raja. Dan dia bisa menjadikan apa saja. Dan dia bisa berbuat apa saja. Tetapi teladan dan contoh yang telah dilakukan, yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus ini sungguh sangat luar biasa. Yesus adalah tokoh yang tidak bisa dibandingkan dengan tokoh yang ada dalam dunia ini, baik yang sesudah maupun juga yang akan datang. Karena Yesus, dia bukan hanya saja dia berbicara, tetapi Yesus membuktikan bahwa benar-benar dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika dia tersalib di atas bukit Golgota, dan dia rela untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Yesus tidak punya kesalahan sedikit pun. Yesus orang yang benar, tetapi Yesus dia tidak membelah dirinya. Dia pasrah dan memasrahkan dirinya dengan penderitaan yang tak dapat diukur, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini adalah sebuah teladan, ini adalah sebuah contoh bahwa melayani dan ikut Tuhan, kita harus menjadi teladan seperti Yesus. Ini tidak bisa diukur dengan dunia. Ini tidak bisa diukur dengan daging, tidak bisa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini berat. Ini hanya bisa diukur dengan roh. Sehingga ini yang perlu kita renungkan, bahwa bagian untuk melayani sama seperti ketika Maria duduk di kaki Tuhan dan dia mencari kesempatan, karena bagi Maria kesempatan itu tidak selalu datang, sehingga sekalipun saudaranya Marta sedang sibuk di belakang mempersiapkan segala sesuatu, tetapi Maria dia mengambil kesempatan yang begitu rupa untuk dia bisa duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah sebuah contoh, ini adalah sebuah teladan bahwa bagi Maria kesempatan itu tidak selalu datang. Sehingga ketika dia bertemu dengan Yesus, benar-benar dia memanfaatkan sesuatu yang luar biasa itu dengan Tuhan. Sehingga ketika Yesus melihat Maria yang begitu tekun, yang begitu setia mendengarkan firman Tuhan, Yesus berbicara kepada Marta, "Marta, kenapa engkau sedang menyusahkan dirimu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang harusnya engkau juga duduk bersama dengan Maria yang duduk untuk mendengarkan firman Tuhan." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ini adalah pelayanan yang benar-benar loyal, benar-benar melayani dengan hati, benar-benar dirinya sudah dia serahkan sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Ya, diriku ini bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam diri kita ini. Jadi ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita perhatikan, karena pelayanan semewah apapun, sehebat apapun, kita harus kembali bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu dimulai dari kandang binatang. Sebesar apapun gereja kita, sebanyak apapun jemaat kita, sehebat apapun dalam sebuah pelayanan, kita harus menengok bahwa pelayanan yang dimulai oleh Tuhan Yesus itu ketika dia lahir di kandang binatang. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kandang binatang ini berbicara tentang sebuah kesederhanaan dari Tuhan Yesus yang akan melakukan apa saja dalam sebuah pelayanan. Dimulai dari sebuah kandang yang kotor, dimulai dari sebuah tempat yang tidak diperhitungkan, dimulai dari sesuatu yang di luar keramaian orang banyak. Sehingga Yesus kembali menyampaikan bahwa dia datang memang untuk melayani. Kalau seandainya ketika dia lahir di tempat yang bagus, maka dia bukan lagi melayani, tapi dia pasti akan dilayani. Tetapi kalau tempat yang kotor seperti itu, tidak mungkin akan ada yang datang. Pasti tidak akan ada yang datang. Tapi kalau tempat yang begitu besar, luar biasa, indah dan lain sebagainya, pasti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan untuk melayani tidak akan terwujud. Karena dia pasti akan dilayani. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan Tuhan Yesus yang dimulai dari kandang binatang, lahir, bahkan sampai dia harus mati di atas kayu salib, itu sebagai bukti bahwa pelayanan itu untungnya hanya karena Tuhan saja. Pelayanan itu untungnya hanya karena Tuhan saja. Dalam sebuah pelayanan tidak akan ada untungnya secara dunia, tidak ada saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ada adalah korban dan kurban saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan memperhitungkan hidup kita dengan cara Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kami baru-baru selesai ya, ketika dalam rapat. Kalau namanya uang itu, kalau sudah melibatkan banyak orang, pasti nanti kacau balau. Karena uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Kalau pelayanan sudah bicara tentang uang, maka pikiran kita akan tertuju kepada duit. Pelayanan kita tidak akan tertuju kepada pelayanan yang sebenarnya, untuk bagaimana jiwa-jiwa itu perlu dimenangkan. Dan ketika sudah menuju kepada yang namanya uang, pasti akan ribut. Karena ada beberapa orang akan berpikir bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, maka nanti kita dapat untung dari situ. Tidak akan pernah bisa saudara. Berbeda dengan ketika kita jadi seorang pengusaha.
Berbeda dengan ketika kita menjadi seorang bisnismen, sehingga kita akan memisahkan, memilah-milah antara pekerjaan Tuhan dengan yang disebut dengan bisnis. Karena kalau kita mau hitung-hitung dengan sebuah pekerjaan Tuhan, yang ada banyaknya itu adalah korban. Tapi Tuhan akan memenuhi setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidak akan pernah kekurangan, selalu senantiasa ada. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kembali di dalam Matius 20 ayat yang ke-28 mengajar kepada kita bahwa yang melayani itu lebih penting ketimbang ketika kita dilayani. Melayani itu yang lebih penting ketimbang ketika kita dilayani. Memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai tebusan. Mungkin kita tidak akan mati seperti Yesus yang digantung di atas kayu salib, tetapi memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita ini sepenuhnya. Ya, tubuh kita ini telah menjadi tebusan untuk Tuhan, untuk segalanya dalam hidup ini, untuk kita terus memuliakan Tuhan. Jadi itu ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan sedikit motivasi dan cara berpikir kita dalam sebuah pelayanan, bahwa kita harus melayani. Dan dalam sebuah pelayanan yang ada itu kurban. Untuk mencari keuntungan dalam sebuah pelayanan secara dunia itu tidak akan pernah bisa. Karena pelayanan itu akan berbeda saudara yang dikasihi oleh Tuhan dengan cara berpikir Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam puji-pujian. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian, jadikan rumah doa. Haleluya, Yesus.
Terima kasih buat firman-Mu Bapa yang telah kami terima di saat pagi hari ini. Berkatilah kami dengan firman-Mu agar supaya kami terus menjadi pelayan yang luar biasa di hadapan Engkau, ya Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu yang saat ini hadir, bahkan juga yang menyaksikan secara live juga Tuhan berkati. Kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas dengan apapun. Selalu senantiasa memberkati kami dengan segala sesuatu yang kami buat, yang kami kerjakan dalam hidup ini. Berkatilah kami yang ada di Pastori, suami istri bersama dengan Jessica. Berkati juga keluarga hamba-Mu, Pak Yunus bersama dengan ibunya ini, bahkan juga anak-anak Awal maupun juga Irsan, bahkan juga dia Tuhan berkati. Berkati usaha yang dikerjakan, yang dibuat, baik saat ini maupun juga yang akan datang, Tuhan berkati. Berkati juga keluarga Mama Eva, Bapak Eva, Jevana dalam kegiatan mereka yang saat ini mereka tidak hadir. Engkau berkati mereka Bapa. Bahkan juga umat-umat yang lain juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur buat firman. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Nya yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati, dan tiba saatnya kita menjalankan korban pekerjaan persembahan ke dalam pekerjaan Tuhan. Kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa.
persembahan dengan kasih Kristus Ibu Neli bawa kita dalam persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan. Kami boleh beribadah di pagi hari ini Tuhan, meski dalam cuaca yang sedang hujan, namun kami boleh berkumpul bersama-sama untuk datang memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati ibadah kami ini. Kami sudah memuji-muji Engkau. Terlebih indah kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya terus Engkau memberkati kehidupan kami melalui firman-firman yang ada Bapa. Ya Bapa, dalam kerajaan surga kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Mari Engkau memberkati yang boleh kami berikan Tuhan, dan yang masih sisa pada kami pun Tuhan Yesus tetap memberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami buat Ya, saya langsung sambung ke keluarga.